Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram yang sempat terhenti cukup lama karena suatu ujian yang Allah ujikan kepada kita, yaitu virus corona. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila, lepra, dan seburuk-buruk penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebagian jamaah kita yang mendahului kita, semoga kematian mereka adalah syahadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita yang Allah berikan panjang umur, maka semoga Allah senantiasa menjaga kita dan kita senantiasa menggunakan nikmat panjang umur ini untuk senantiasa di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang bijak, sebaik-baiknya orang adalah al-kayyis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang bijak, orang yang cerdas, dikasih umur panjang ini ngapain? Maka dia akan berbuat menundukkan hawa nafsunya untuk senantiasa berbuat hal-hal yang mendatangkan sangu bekal bagi akhiratnya. Itu kayyis. Semoga kita semuanya kayyis. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita sebagaimana sudah diinformasikan oleh panitia memulai dari 511. Kita mulai 511 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Qila ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal?" Qal juhdul mukil wabda biman ta'ul.
hadis nomor 511. Halaman 327 bab sedekah sunnah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qal juhdul mukil. Beliau bersabda, sedekah orang yang diberikan oleh orang yang hartanya sedikit. Wabda biman ta'ul, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Nah ini ya. Benar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita bacakan dari Syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Faedah yang ditulis di sini dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya 510. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla, wabda biman ta'ul, wa khairu sadaqah an dhahri ghinan, wa man yasta'fif yu'ifahullah, wa man yastahni yuhnihillah. Ini 510-nya. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah yang paling baik adalah ketika orang yang bersedekah sudah tidak membutuhkan barang yang disedekahkan. Artinya sudah berkecukupan. Barang siapa yang memelihara kehormatannya, niscaya Allah akan memelihara kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Jadi Syekh mengambil faedah-faedah mengkaitkan dari hadis 510. Yang pertama, al-yadul ulya hiya al-mu'tiyah wal yadus sufla hiya al-mu'tah. Fal yadul ulya khairun minas sufla li'annaha al-muhsinah. Tangan di atas yang dimaksud adalah orang yang memberi. Tangan yang di bawah yang dimaksud adalah orang yang diberi. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Kenapa? Karena orang yang memberi berarti dia berbuat. Orang yang memberi berarti dia berbuat. Maka orang yang berbuat lebih baik dari yang tidak berbuat. Kemudian, fa fi hadza hathul lil aghniya 'ala al-ihsan wa i'ta'ul muhtajin wa muwasatu ikhwanihim al-fuqara bi syai'in min fuduli amwalihim bisaddi hajatihim wa yarfudu faqatahum. Di dalam hadis ini ada perintah agar orang-orang yang berharta memperhatikan orang-orang yang du'afa, berbuat baik kepada mereka, menolong mereka dengan harta yang lebih yang dimilikinya sehingga kebutuhan mereka terpenuhi. Semestinya lapar jadi gak lapar. Semestinya gak punya baju jadi punya baju. Semestinya gak bisa ngekos ditambah duitnya biar bisa ngekos. Dan seterusnya. Terlebih kemarin banyak orang di rumah saja karena nggak kemana-mana. Maka alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang mengambil program bantuan untuk isoman dan sampai sekarang pun masih berjalan. Alhamdulillah, ini karena mengamalkan syariat, di mana syariat memerintahkan orang yang berkelebihan berbuat baik kepada saudaranya yang kekurangan. Kemudian orang yang
berinfak, bersedekah, memperhatikan saudaranya. Syariat memberi reward yang luar biasa. Karena Al-Quran mengistilahkannya dengan meminjami Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjami Allah dengan peminjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya dan baginya pahala yang besar. Yang namanya meminjami apa yang kita pahami. Saya minjami kamu duit, tapi nanti harus mengembalikan. Saya meminjami atau dalam ungkapan lain mengutangi. Saya mengutangi dia duit, berarti dia nanti mengembalikan. Nah, Allah membahasakan orang yang bersedekah, berinfak dengan meminjami Allah. Artinya hal ini tidak mungkin Allah sia-siakan. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Sampai Nabi SAW bersabda, "Mana qasat malun min shadaqatin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, nggak akan berkurang. Mana ada ceritanya orang kaya banyak berinfak kemudian jadi bangkrut, nggak ada. Mana ada ceritanya perusahaan banyak peduli kepada urusan-urusan sosial jadi bangkrut, nggak ada ceritanya, nggak ada. Kalau kemudian jadi berkembang, jadi maju, iya, karena Allah limpahkan keberkahan. Kemudian yang berikutnya, shadaqatut tatawwu' la takunu illa bima zada an hajatil insan wa hajati man yamuruhu mimman tajibu alaihi nafaqatuhu. Yang dimaksud dengan sedekah sunnah, karena ada sedekah sunnah dan sedekah wajib. Sedekah wajib, zakat mal setahun sekali yang ketika mencapai nisab. Kemudian zakat fitrah, itu zakat wajib. Nah, selain keduanya adalah zakat sunnah. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah harta atau kekayaan atau sesuatu yang bermanfaat yang dikeluarkan untuk orang lain karena dirinya sudah berkecukupan, keluarganya yang harus ditanggung sudah dipenuhi, dan siapa yang dia berkewajiban menafkahi sudah terpenuhi. Berarti selebihnya kalau dikeluarkan namanya sedekah sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman ay yudhi'a man yaqut." Cukuplah seseorang berdosa ketika dia melalaikan orang yang dia berkewajiban menanggungnya. Anak istrinya, tentunya dia berkewajiban. Kemudian dia tidak memenuhinya, dosa. Ada selain anak dan istri, ada. Ternyata di rumahnya ada pembantu, maka pembantu termasuk yang wajib dia nafkahi. Kalau dia menyia-nyiakan, berdosa. Ternyata di rumah ada anak yatim yang dia tanggung, maka wajib dinafkahi. Ternyata di rumahnya ada pamannya, ada bibinya yang dia wajib tanggung, maka dia wajib menafkahi. Kalau menyia-nyiakan atau mengabaikan apa yang merupakan kebutuhan mereka, berdosa. Artinya apa? Jangan sampai maunya sedekah sunnah, tetapi dengan cara kebutuhan mereka dikurangi. Kebutuhan yang mesti mereka dapatkan dikurangi. Ini namanya mengabaikan. Dan dia ketika bersedekah sunnah tidak dikatakan sedekah sunnah. Karena sedekah sunnah itu dikeluarkan ketika orang yang wajib dia tanggung sudah terpenuhi. Misalnya sehari makan 3 kali dan masing-masing
sudah makan 3 kali, ada kelebihan, dia mau sedekah sunnah, tafadhol. Karena sudah merupakan kelebihan. Kiranya ada nggak orang yang maunya bersedekah sunnah dengan mengabaikan orang yang menjadi kewajibannya? Ada. Ada. Makanya sampai seperti ini, syariat membahasnya biar jangan orang modalnya semangat, tetapi justru yang terjadi kemudorotan. Dan agama menyatakan la dororo wala diroro. Nabi SAW bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh ada sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Berbuat berbahaya sehingga dirinya mudorot tidak boleh. Demikian juga berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain tidak boleh. Loh, saya sedekah sunnah. Tetapi sesungguhnya yang disedekahkan itu adalah haknya orang yang wajib ditanggung, maka dosa. Maka dosa. Mungkin contoh real yang ini pas ingat gitu ya kita sampaikan. Ada sebagian kaum muslimin yang ghulu kepada Habib, yang ghulu kepada Syarifah, kalau yang wanita namanya Syarifah. Kemudian ada uang yang sesungguhnya ya terbatas itu untuk makan anak-anaknya dan untuk SPP anaknya yang harus dibayar karena sudah mepet. Udahlah, ini demi Habib. Kemudian dikeluarkan, anaknya terlunta-lunta, SPP-nya tertunda-tunda, ditagih-tagih. Nah, ini hulu, ini contoh real. Kan saya pengen memuliakan Habib, satu keutamaan. Yang kedua, sedekah sunnah. Memuliakannya tidak betul karena hulu, dan dikatakan sedekah sunnah tidak betul karena mengabaikan hak dari orang yang merupakan kewajibannya. Kemudian yang berikutnya, inna shadaqah al-waqi'ah mawqi'uha hiya allati yu'addiha sahibuha an hinan wa fi syai'in zaidin anid darurati wal hajati al khassah. Sedekah sunnah sesungguhnya apapun yang merupakan kelebihan. Wah, sudah terpenuhi semuanya, berarti semuanya kelebihan, sedekahkan. Wah, sudah terpenuhi semuanya, apapun yang merupakan kebutuhan primer, sudah terpenuhi semuanya, berarti selebihnya merupakan kelebihan. Iya, sedekahkan. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Kebutuhannya per hari misalnya 200.000. Karena banyak yang harus ditanggung. Ini yang primer-primer termasuk cek kesehatan, termasuk kontrol dan yang lain-lainnya yang merupakan primer. Sudah terpenuhi semuanya, lebih 2 juta keluarkan. Bisa seperti itu. Bisa apa tidak? Bisa bagi orang yang Allah mudahkan. Bisa bagi orang yang Allah mudahkan. Dan untuk semacam ini perlu latihan. Kenapa perlu latihan? Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Jadi wa idza massahu khairu manu'a. Kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, orang itu bertabiat pengen ditahan untuk dirinya. Yang namanya harta sesuatu yang disenangi, maka pengennya ditahan untuk dirinya. Kalau dikeluarkan, harus ada gantinya dong. Saya ngeluarin 20.000, oh dapat bakso. Saya ngeluarin 1 juta, oh dapat sepeda. Kalau tidak ada gantinya, namanya mengeluarkan itu berat. Berat.
Karena itu tabiat manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? As-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, burhanun ala imanihi. Bukti keimanannya. Jiwanya yang mencintai harta didobrak demi akhirat. Didobrak demi akhirat. Sudah cukup saya. Buat apa? Kalau tidak untuk saya di masa mendatang. Justru kehidupan yang sesungguhnya. Sudah cukup kemaslahatannya di dunia. Orang-orang yang saya tanggung sudah saya penuhi. Terus ini buat apa? Ya buat saya sendiri. Yang saya mencari kok. Ya buat saya sendiri. Untuk kehidupan yang sesungguhnya nanti ketika pulang kampung yang asli. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bertanya, adakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisan daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, mana ada ya Rasulullah orang mencintai harta warisan daripada hartanya sendiri. Semua orang mencintai hartanya sendiri. Maka kemudian Nabi menjelaskan, yang kalian keluarkan itulah harta kalian sendiri. Adapun yang kalian tahan itu harta warisan. Artinya akan menjadi milik ahli waris. Bagaimana penjelasannya? Kalian yang mencari capek-capek sedemikian rupa, kejar sana kejar sini untuk mendapatkan harta, kok kalian tidak merasakannya kecuali sedikit saja, tetapi yang sebagian besarnya yang merasakan orang lain, yaitu ahli warisnya. Jangan seperti itu. Kalian yang berbuat capek-capek, ya kalian yang merasakan. Lalu untuk ahli warisnya, yang terpenting mereka dicukup dengan yang semestinya. Apalah, tidak boleh mereka kaya. Boleh kaya, tetapi dengan tidak berlebih-lebihan. Kalau masing-masing dikasih satu rumah, dan itu sudah mencukupi, buat apa dikasih dua rumah? Atau kalau masing-masing sudah dikasih satu perusahaan, dan itu sudah mencukupi, buat apa dikasih 2 perusahaan, 3 perusahaan? Wong dia yang mencari, yang berbuat, yang capek, kok malah dapatnya sedikit. Tetapi memang perlu berlatih, nggak bisa tidak berlatih. Di antara berlatihnya dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus. Baca kitab Tazkiyatun Nufus tentang hinanya dunia dan bagaimana teladan para pendahulu kita terhadap harta. Bagaimana mereka memperlakukan harta. Pelan-pelan berlatih. Sehingga benar-benar hartanya berada di tangan, tidak di dalam hati. Nah, ini yang sesungguhnya. Apa yang merupakan sedekah sunnah adalah yang merupakan kelebihan dari harta yang sudah dialokasikan kepada orang yang berhak. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yas'alunaka ma la yunfiqun qulil 'afau. Surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mada yunfiqun, apa yang mesti mereka sedekahkan? Nabi menjawab, Qulil afau. Al-afu artinya adalah fadlun wazadun anil hajah. Sesuatu yang merupakan kelebihan dari kebutuhan yang merupakan kemaslahatannya, itu yang disedekahkan. Ini sejatinya. Seandainya tidak begitu, maka paling tidak seberapa mampu yang kita keluarkan, yang maksimal yang kita bisa, kita perbuat. Kadang-kadang orang salah memahami fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Apa yang dipahami bertakwalah kepada Allah semampunya? Ya, saya mampunya cuma sekian. Ya, saya mampunya cuma sekian. Jadi dipahaminya semampunya itu dengan kadar minimal.
Itu keliru. Keliru. Yang dimaksud fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu pengertiannya adalah kadar maksimal, bukan minimal. Kemudian yang berikutnya, fihi istihbabu ta'affuf hatta ma'al hajah. Fala yas'alu wa la yatasharrafu ila ma fi aidin nas. Di dalam hadis ini gabungan 510 dan 511 ada perintah agar kita menjaga kehormatan diri, tidak sampai meminta meskipun sesungguhnya kita butuh. Meskipun sesungguhnya kita butuh, kita menahan diri, jangan sampai meminta. Atau bukan meminta, kalau meminta kan ternyata kulo nyuwun. Itu namanya meminta. Tidak sampai demikian, menunjukkan dirinya butuh sehingga orang lain ngasih juga jangan. Wala tasyarraf. Jadi apalagi meminta, memperlihatkan dirinya butuh agar dikasih, jangan. Jaga kehormatan diri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 273, Allah menceritakan tentang para sahabat yang dikepung. Yahsabuhumul jahilu aghriya'a minat ta'affuf. Orang-orang mengira para sahabat yang dikepung itu orang-orang kaya. Kok bisa ya? Mereka dikepung, mereka sesungguhnya serba susah, gak bisa bergerak, tetapi orang-orang itu mengira orang-orang kaya itu. Kok bisa ya? Minat ta'affuf. Karena mereka menjaga kehormatan diri, tidak sampai meminta-minta. Allah abadikan tentang para sahabat. Terus gimana orang tahu bahwasanya kita butuh, sehingga mereka yang berkelebihan mengeluarkan hartanya yang dinamakan sedekah sunnah? Gimana mereka tahu? Biar Allah yang menggerakkan hati mereka, sehingga mereka mengetahui siapa-siapa yang sesungguhnya butuh, tanpa orang yang kekurangan tadi meminta-minta. Tanpa berbuat demikian, biarkan Allah yang menggerakkan hati-hati mereka. Bisa saja Allah menggerakkan hati orang yang ketiga, melalui orang ketiga. Pak, sampaikan kan hartanya berlebih, itu ada orang belum makan. Jadi melalui orang yang ketiga. Bukan orang yang berkekurangan, yang celekedong, tahun celekedong. Ini bahasa Purwokerto ini. Celekedong, tangannya begini. Tanpa celekedong, tanpa menunjukkan dirinya butuh, Allah cukupi. Karena orang yang tidak menunjukkan kebutuhan kepada orang lain, tetapi melarikannya, mengadukannya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Bisa melalui orang yang ketiga, atau bisa orang yang berharta tadi, kemudian Allah getarkan hatinya, kemudian jadi ingat, oh ya si fulan butuh. Tanpa orang yang berkurangan tadi meminta-minta. Nah, dalam surat Al-Baqarah 273 tadi, tentang para sahabat yang dikira sebagai orang kaya, minat ta'affuf, karena mereka menjaga kehormatan diri. Kemudian yang berikutnya, yustahabbu idharul ghina was sabr ridwan bi amrillahi ta'ala wa qana'ah bima indahu wa in qalla. Diperintahkan idharul ghina was sabr, sesungguhnya kurang tetapi memperlihatkan bahwasanya dirinya adalah orang yang dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia bisa qanaah, dia bisa sabar. Caranya bagaimana? Caranya dirinya dituntut bisa mengatur dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya kebutuhan di Surabaya misalnya, satu keluarga perharinya butuh 100 misalnya butuh 100.
untuk makan 3 kali, minumnya, beli air, kemudian untuk listriknya, untuk air PDAM-nya, untuk kesehatannya, dan yang lain-lainnya rata-rata misalnya 100.000 misalnya. Tapi dia ditakdirkan oleh Allah dapatnya hanya 50, cuma separohnya. Gimana dia atur-atur? 4 sehat 5 sempurna. Kalau beli yang semestinya nominalnya harus 30.000, gimana ya? Karena semestinya hanya 20.000 cukup. Diatur-atur. Sekolah yang bagus, SPP-nya mahal. Gimana mencari sekolah dengan kurikulum yang bagus, yang terjangkau? Diatur. Kalau untuk protein nabatinya, protein hewaninya harus daging-daging. Ada nggak pengganti daging? Jadi ngatur-ngatur begitu. Sabar, qanaah. Kalau nggak bisa membeli sepeda motor, yang penting jarak yang jauh bisa ditempuh dengan sepeda pancal. Jadi mengatur-ngatur diri, sabar, qanaah, semacam ini adalah kemuliaan di sisi Allah dan tidak sampai meminta-minta kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, afdhalus shadaqah juhdul mukil. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis 511. Afdhalus shadaqah juhdul mukil, wadhalika bi ayyatasaddaq bil fadil an hajatihi wa hajati alihi walau lam yakun sahibu malin wafir. Sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang yang berjuang untuk bisa bersedekah padahal sesungguhnya hartanya mepet sekali. Saya punya uang hari ini cuma 50.000, nggak bisa saya sedekah, boro-boro sedekah, wong semestinya 70.000 kok. Tapi saya punya 50.000, gimana saya tetap bisa sedekah? Akhirnya diatur, tetap bisa sedekah. Itu sedekah yang paling utama. Juhdul mukil, perjuangannya orang yang sedikit hartanya. Itu kalau diterjemahkan, juhdul mukil. Perjuangannya orang yang sedikit hartanya, gimana biar tetap bisa sedekah. Misalnya kita sudah memprogramkan tidak ada hari kecuali berinfak. Apalagi kita mengetahui setiap hari di mana matahari terbit ada 2 malaikat yang berdoa. Satunya berdoa, Allahumma munfiqan khalafan. Ya Allah, orang yang berinfak berilah dia gantinya. Yang satunya lagi berdoa, Allahumma mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang bakhil, yang menahan hartanya, berilah dia kehancuran setiap hari. Maka kita pengen setiap hari mendapatkan doanya malaikat agar kita diganti oleh Allah dari harta yang kita infakkan. Sudah kita istiqomah setiap hari. Suatu ketika, waduh gak ada duit. Masa iya hari ini kelewatan saya tidak infak. Ada duit hanya 20.000. Tapi tetap diatur sehingga bisa infak meskipun hanya 500 rupiah. Ini sebaik-baiknya sedekah, juhdul mukil. Di dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, bisa jadi orang yang bersedekah dengan 1 dinar, 1 dirham, orang yang bersedekah dengan 1 dirham itu lebih baik daripada orang yang bersedekah dengan 100 dinar. Loh kok bisa? Kok bisa? Bersedekah 1 dirham itu lebih baik daripada yang bersedekah 100 dinar. Kama qala Nabi, mungkin di dalam nominal kita, orang yang bersedekah dengan 100 rupiah itu lebih baik dengan orang yang bersedekah 1 juta rupiah. Loh kok bisa? Iya, karena orang yang bersedekah 100 rupiah, dia itu mukil.
memperjuangkan biar bisa sedekah 100 rupiah. Jadi 100 rupiah bagi dia itu emas yang luar biasa nilainya. Sementara yang sedekah 1 juta bagi dia ujung kuku. Sangat gampang sekali. Nah, dari sini kita harus merenung. Dari sini kita harus muhasabah. Orang yang dalam pandangan kita finansialnya pas-pasan, setiap hari bisa bersedekah, dan di dalam pandangan kita nominalnya bisa tinggi, masa kita yang jauh di atas dia sedekah dengan nominal yang sama? Maka kita hakimi diri kita, keterlaluan saya. Keterlaluan. Jadi Nabi SAW ditanya sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab juhdul mukil. Sekaligus dari hadis ini menunjukkan tidak ada rumusan bersedekah itu kalau longgar hartanya, nggak ada rumusan. Nggak ada rumusan. Wah, hari ini saya nggak sedekah dulu, kenapa nggak berkelapangan? Nggak ada rumusan begitu. Nggak ada. Justru ketika lagi berkesempitan, kemudian bisa bersedekah, itu sedekah yang paling utama. Makanya, mohon maaf kepada sebagian donatur yang minta izin, saya berhenti dulu. Malah kita kasih arahan, rugi. Selama ini sudah berbuat amalan istiqomah bulanan. Karena istiqomah ada harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan. Dan ini ringan istiqomah bulanan, tapi nilai istiqomah itu yang mahal. Istiqomah itu yang mahal. Ringan tetapi mahal karena istiqomah. Ringan karena cuma sebulan sekali, tapi istiqomah ini yang mahal. Kok berhenti? Iya, karena nggak berkelapangan. Nah, rugi karena istiqomahnya menjadi terhenti. Yang kedua, rugi karena justru kondisi seperti ini kalau berinfak seutama-utamanya infak. Ya kalau misalnya setiap bulannya biasanya 50.000, pas bulan-bulan ini lagi susah, apalagi pandemi, ya menjadi 10.000 atau menjadi 5.000. Yang penting jangan sampai berhenti sesuatu sudah diistiqomahi. Kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu menghafalkan istilah ini, istilah hadis ini biar memotivasi kita bahwa dalam Islam tidak dikenal sedekah itu rumusannya kalau berkelapangan, tidak dikenal. Ingat kata-kata juhdul mukil, ingat-ingat. Kalau bisa dijadikan nama jalan. Pak Hadi bikin rumah nama jalannya juhdul mukil. Nah, nama jalan biasanya kan nama-nama pahlawan. Apa kadang nama-nama buah. Di Pondok Chandra nama-nama buah, nanas, jambu, apa. Nah ini bikin perumahan, nama jalan-jalannya Al-Wala wal Bara, juhdul mukil. Nah, yang berikutnya, inna man lam yatlub al-afaf wal ghina lam yuwaffaq lidzalika bal yabqa qalbuhu muta'alliqan fima jaramallahu ta'ala minasyahwat wa yaftah lahu abwaban ilal muharramat wa hadha huwa mafhumu qawlihi wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastahni yuhnihillah. Para jamaah rahimanallah, orang yang tidak berusaha menjaga kehormatan diri, orang yang tidak berusaha mengkondisikan dirinya qanaah, merasa cukup, tidak mengupayakan, maka yang terjadi Allah hukum dia. Hatinya selalu gelisah dan merasa kurang.
Jadi yang menyebabkan hati gelisah dan selalu merasa kurang siapa? Dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang berusaha menjaga kehormatan diri, tidak sampai meminta, dan berusaha qanaah, apa yang Allah bagi disabari, diatur-atur, bagaimana dirasakannya bisa cukup, nanti benar-benar Allah jadikan hatinya kaya. Gak gelisah, gak merasa kurang, tapi Allah jadikan hatinya kaya, plong. Ini makna daripada sabda Nabi SAW, wa man yasta'fif yu'ifuhullah, wa man yastahni yuhnihillah. Barang siapa yang menjaga kehormatan diri, maka Allah akan jaga kehormatannya dia. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, wabda biman ta'ul. Memulailah dari orang yang menjadi tanggungan Anda. Siapa yang menjadi tanggungan kita? Siapa yang menjadi tanggungan kita itu dipenuhi terlebih dahulu, baru yang berikutnya dan yang berikutnya. Siapa yang menjadi tanggungan kita sebagai suami? Istri, anak. Kalau memang ada, ternyata orang tuanya sudah sepuh dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, maka dia sebagai anak yang menanggungnya. Jadi ada istri, ada anak, ada orang tua. Ternyata dia punya saudara perempuan janda, suami yang meninggal dunia, maka dia menanggung saudara perempuannya ini. Di dalam Islam, wanita itu madmun. Di dalam Islam, wanita itu madmun. Sejak lahirnya itu madmun, keberadaannya dijamin. Lahir, dijamin oleh ayahnya. Ketika sudah gede nikah, dijamin oleh suaminya. Kemudian misalnya suaminya meninggal dunia, kembali lagi kepada ayahnya yang menanggung. Ternyata ayahnya sudah meninggal dunia, atau ayahnya ternyata ditakdirkan hartanya habis, maka dia ditanggung oleh kakak adiknya yang laki-laki. Kadang-kadang dijumpai ada janda-janda, dia merana, menanggung kehidupannya sendiri, padahal punya kakak dan adik laki-laki yang berharta. Dosa itu kakak adiknya laki-laki. Karena punya saudara perempuan yang sesungguhnya menjadi tanggungannya. Kenapa kakak dan adiknya yang laki-laki tidak menanggung? Kalah sama istrinya. Istrinya bilang bagaimana? Ya sudah, kalau rumah tangga urusannya sendiri-sendiri. Oh, pedomannya hukum yang dibikin oleh istri. Kalau sudah rumah tangga urusannya sendiri-sendiri, sehingga dia mau menanggung saudaranya yang perempuan, dihalang-halangi oleh istrinya. Nah, ini istri yang tidak tahu hukum. Dan terjadi, kita sampaikan terjadi. Ada orang datang konsultasi. Saya bekerja di sini, saya punya istri, punya anak. Kemudian saya punya orang tua, sekarang tinggal satu seorang ibu. Dia, siapa yang menanggung kalau bukan saya sebagai anak laki-laki? Ya betul, bapak yang menanggung. Tanggung jawab itu bapak. Selain istri, anak, ada ibu. Karena bapaknya sudah meninggal dunia. Tapi istri saya ngalang-ngalang, istri bapak salah. Istri saya bilang, sudah kalau sudah rumah tangga urus saya sendiri-sendiri. Oh, sampai sudah menikahi saya, ada anak, ngapain mikirin ibu? Keliru. Ada orang seperti itu. Nah, jadi wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, setelah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dipenuhi apa yang merupakan kebutuhannya secara wajar, sesuai dengan uraf, sesuai dengan pandangan di suatu daerah, karena bisa jadi uraf berbeda-beda. Kalau uraf kita, Masya Allah, bersyukur kita jadi orang Indonesia itu. Bersyukur sekali. Karena uraf kita memandang
istri, anak-anak dijamin makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kesehatannya, itu sudah cukup. Rata-rata kita seperti itu. Ada suatu daerah yang urufnya tidak demikian. Suami belum memenuhi kewajibannya, apa yang merupakan hak istrinya, kalau belum mendapatkan pembantu. Wah, itu ada suatu daerah begitu. Ada suatu daerah begitu. Nah, di sini secara umum yang namanya pembantu tidak masuk di dalam sesuatu yang wajib. Nah, jadi Masya Allah, kita jadi orang Indonesia itu urafnya secara umum ringan. Nah, kalau sudah terpenuhi semuanya itu, kemudian kita menginginkan pahala yang lebih besar, maka kita bersedekah ke luar. Kita bersedekah ke orang lain. Jadi mendahulukan yang merupakan tanggung jawab kita dulu, baru keluar. Baru keluar. Kalau orang hartanya berlebih sehingga tidak mengatur semacam ini, ya nggak ada pembahasan. Hartanya lebih, jadi merem, yang namanya orang-orang yang bertanggung jawabnya mesti dipenuhin. Dan masih lebih banyak sehingga bisa sedekah tatawu, yaitu nggak dibahas. Jadi setiap hari sedekah tahu, setiap saat, setiap jam, nggak dibahas gimana yang merupakan kewajiban, nggak usah dibahas karena hartanya lebih. Tetapi kita lagi membahas orang yang hartanya sedikit. Orang yang hartanya sedikit. Kapan sedekah sunnahnya? Kapan? Kapan sedekah sunnahnya? Orang hartanya sedikit kapan? Ketika orang yang menjadi tanggung jawabnya sudah terpenuhi. Kalau orang berharta, orang kaya bahasa kita, ya nggak mikir ini. Nggak mikir ini. Setiap hari yang dipikirkan berbuat sedekah sunnah, karena otomatis yang menjadi tanggung jawabnya sudah terpenuhi, hartanya banyak. Sekali lagi, yang kita bahas adalah orang yang sesungguhnya hartanya terbatas, gimana biar bisa sedekah sunnah, mulai dulu dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan dibalik, mendahulukan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya keteteran. Jangan dibalik. Sampai kita sampaikan cerita nyata. Makanya kalau kita melihat cerita fenomena, kita melihat sendiri. Kalau kita lihat fenomena semacam itu, kemudian ternyata, oh di dalam syarat ternyata sudah dikasih rambu-rambu. Kita aja yang tidak mau mempelajarinya, mengkajinya. Ada orang saking pengen berbuat kepada orang lain dan gak ada apa-apa, dia mengabaikan istrinya. Ayam, Bapak Ibu tahu ayam lagi ngeramin telur biar menetas. Ayamnya diambil, disembelih, telurnya dibiarkan busuk. Istrinya stres karena punya suami berbuatnya sedemikian rupa untuk orang lain, tidak mempedulikan rumah tangganya. Ini ayam punya satu-satunya lagi ngeramin telur biar menetas, disembelih biar sedekah untuk orang lain dapat pahala. Telurnya jadinya busuk. Macam ini. Mesti membaca ini. Mulai dari yang menjadi tanggung jawabnya diperhatikan, jangan diabaikan. Baru berbuat untuk orang lain. Kemudian kita membacakan mungkin satu hadis lagi cukup. Hadis 512. Hadis 512. Juga dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, indi dinarun." Qal tasaddaqa bihi ala nafsika.
Qala indi akhar. Qal tasaddaqu bi ala waladika. Qal indi akhar. Qal tasaddaqu bi ala zawjatika. Qala indi akhar. Qal tasaddaqu bi ala khadimika. Qala indi akhar. Qal anta absaru bihi. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kalian. Ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Nabi bersabda, sedekahkanlah untuk dirimu. Dia menjawab, aku punya yang lainnya. Aku punya dinar yang lainnya lagi. Nabi menjawab, sedekahkanlah untuk anakmu. Dan dia bilang, aku punya dinar yang lainnya lagi. Sedekahkanlah untuk istrimu, kata Nabi. Aku juga punya dinar yang lainnya lagi. Kata Rasulullah, sedekahkanlah untuk pembantumu, pelayanmu. Kemudian dia bilang, aku punya dinar yang lainnya lagi. Nabi menjawab, ya kamu lebih tahulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini memperkuat hadis yang sebelumnya, bahwasanya sedekah itu dimulai dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan siapa yang nomor 1 menjadi tanggung jawabnya? Ya dirinya sendiri. Ya dirinya sendiri. Apa dirinya sendiri kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan jasmaninya dipenuhin. Dan yang namanya memenuhin tidak harus berlebih, tetapi sesuatu yang mencukupi. Malah orang dulu bilang, kalau hidup ini cukup dengan 3 butir korma, lalu apa yang kita risaukan? Dipikir-pikir, iya ya, dengan 3 butir korma, tulang punggung sudah tegak, terus mau apa lagi? Mungkin bapak-bapak, khususnya ibu-ibu nih, mau bilang, iya dulu kan gak ada mall gitu ya. Artinya sesuatu yang sudah mencukupi sudah. Nah kemudian kalau dirinya sudah untuk anak, untuk istri, untuk pelayan, dan siapapun yang merupakan kewajibannya. Sekaligus di sini menunjukkan pembantu atau pelayan itu tanggung jawab majikan. Tanggung jawab majikan, apalagi kebutuhan primernya. Padahal Nabi memberikan arahan, dia yang memasakkan kamu, maka jangan dibiarkan tidak merasakan. Dia yang memasakkan makanan apa dia tidak dibiarkan merasakan meskipun 1 piring, jadi dihabisin semua oleh majikan dan keluarganya. Jangan sampai. Jadi terhadap yang lebih dari primer, yang dari primer kan intinya hidup tegak tulangnya, bukan sekedar itu. Tetapi Nabi atur, kamu yang memasakkan siapa? Maka biarkanlah dia juga merasakannya. Nah, jadi pembantu, pelayan, atau budak gitu ya. Nah, sekarang ada budak. Itu tanggung jawab tuan, tanggung jawab majikan. Kalau sudah semuanya, maka kemudian beralih ke orang yang lainnya. Sudah, lanjut? Sudah. Perasaan baru 5 menit. Ya kalau sudah cukup ini saja, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita kaji memotivasi kita untuk tidak kalah dari Abdurrahman bin Auf. Kalau kalah pasti kalah. Kalau kalah pasti kalah. Tetapi semangatnya untuk mengeluarkan hartanya itu yang kita ikuti bagi orang yang berharta. Jadi tidak kalah dari Abdurrahman bin Auf. Bagi orang yang tidak berharta, juga ingat-ingat hadis yang kita bahas. Istilahnya apa tadi? Belum bubar, belum lupa. Juhdul mukil.
Sedekah yang paling utama, juhdul mukil. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi diinformasikan oleh panitia bahwasanya yang akan datang bisa menempati gedung baru. Berarti generasi sunnah sudah ada markasnya. Alhamdulillah. Bitaufik minallah. Alhamdulillah. Ya. Dan kita menginginkan khususnya Surabaya, di timur ada markas. Kalau bisa jangan hanya satu. Kemudian di barat ada markas. Di selatan ada markas. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu juga anak-anak kita tidak kesusahan untuk tafakuh fiddin karena ada markas. Ini saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, kita sampaikan kepada para jamaah bahwasanya ada dari antara jamaah kita yang sedang diuji sakit. Nah, maka kita doakan semoga Allah menyembuhkannya, menghilangkan penyakitnya, sehingga kembali normal seperti sedia kala. Rabban nas adhibil ba'sa ishfi innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami persilakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Ustaz memberikan kesempatan. Ya. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai hadis yang 511 tadi Ustaz, kalau ada seorang yang mau bersedekah tapi dia tahu bahwa dia harus mendahulukan, tapi dia tidak laksanakan, artinya dia tidak mendahulukan yang harus didahulukan untuk keluarga dan sebagainya, tapi dia menyimpulkan keluar, apakah itu tertolak? Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan aturan wabda biman ta'ul, memulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau orang tersebut orang yang berkelebihan dengan harta, ini gak dibahas. Ini gak dibahas artinya apa? Dia mikirin untuk sedekah sunnah, ngasih ini, dan semuanya orang lain. Ya karena memang sudah otomatis untuk keluarganya yang merupakan tanggung jawabnya pasti ada berkelebihan. Tetapi kita membahasnya lebih kepada orang yang hartanya sedikit dan pengen sedekah sunnah. Hati-hati. Hati-hati, ketentuannya adalah mulai dari orang yang menjadi tanggung jawabnya, baru kemudian keluar. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, gimana kalau memang terjadinya demikian? Orang sedekah sunnah, sementara yang menjadi tanggung jawabnya, istrinya, anaknya, dan siapa yang menjadi tanggung jawabnya belum terperhatikan. Jawabannya tercela apa tidak? Jawabannya tercela. Terus apakah sedekahnya tadi sia-sia? Ya tidak sia-sia. Orang berbuat ikhlas karena Allah dan tidak riya. Artinya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi, jangan riya dan yang lain-lainnya sesuai dengan tuntunannya, maka pasti Allah terima. Tetapi di sini dia mengejar sesuatu yang kurang utama dengan meninggalkan yang utama. Padahal kita berbuat kalau bisa mengejar yang utama dari yang kurang utama. Memang ada saatnya kita mengejar yang kurang utama dengan meninggalkan yang utama. Ada saatnya. Ada saatnya. Contohnya bagaimana? Saya misalnya, anak, istri, uang sudah diatur-atur, alhamdulillah cukup, dan ini uang akan dibayarkan untuk SPP. Sehingga kita tidak ada hutang. Karena kan kita berusaha.
SPP jangan sampai melampaui hari yang ditetapkan. Ditetapkan misalnya tanggal 5 setiap bulan, kita berusaha tidak melampaui tanggal 5. Karena kita terikat dengan akad. Terikat dengan akad, kita tanda tangan, menyerahkan anak ke pesantren atau sekolah. Kemudian di situ ketentuannya dibayarkan jangan beli tanggal 5. Maka kita terikat dengan akad. Selama kita ada, upayakan sebelum tanggal 5. Kalau tidak ada sehingga melebihi tanggal 5, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kita maunya tepat waktu karena kita terikat dengan akad, tetapi begitu mau bayar kita nggak punya. Berarti di luar kemampuan. Nah, ini SPP akan kita bayarkan untuk memenuhi kewajiban yang merupakan hak mereka, orang-orang yang kita tanggung. Tetapi begitu mau dibayarkan, ada orang lain lebih butuh. Mungkin uangnya kurang dan mendesak sekali, berarti kita mengutamakan orang lain daripada orang-orang yang kita tanggung. Dalam hal ini SPP-nya ditunda dulu. Lagi pula kan bulan depan masih bisa. Jadi bulan ini kita ngutang dulu. Karena ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, kita kasih orang lain. Dalam hal ini berarti melakukan yang kurang utama dengan meninggalkan yang lebih utama. Dan kondisi semacam ini diperintahkan. Jadi ada kondisi tertentu. Dan Nabi ajarkan. Sekarang Nabi bersabda, kalau tidak memberatkan umatku, waktu sholat isya adalah waktu ini. Kan ketika itu sudah diiqomati, tapi Nabi tidak juga beranjak ke tempat imam. Nabi terus memberikan atau berbincang atau memberikan arahan kepada seorang sahabat terus. Sampai para sahabat kantuk, ya tok kepala terkantuk. Sekitar mungkin jam 10-an malam karena panjang tidak dimulai sholat. Kemudian ada sahabat yang datang ke Rasulullah, mereka sudah pada tertidur, terkantuk-kantuk. Dan Nabi mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktunya. Artinya waktu sholat isya yang paling utama adalah ditunda. Beda dengan sholat yang lainnya, disegerakan. Tapi sholat isya yang paling utama adalah ditunda. Itu statement dari Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktu sholat isya, yaitu yang ditunda. Sekarang pertanyaannya, yang dilakukan oleh Nabi, sholat isyanya ditunda apa di awal? Yang selalu dilakukan, muwadzabah yang terus-menerus, di awal. Padahal yang utama adalah ditunda, tetapi yang dilakukan Nabi adalah di awal. Artinya apa? Nabi mengejar yang kurang utama daripada yang lebih utama. Kenapa? Karena ada pertimbangan sisi maslahat dan mudarat. Kalau mengejar isya yang tertunda, maslahat memang. Artinya sholat ditunaikan di waktu yang paling utama. Tapi ada mudarat. Mudaratnya apa? Khawatir para sahabat nanti malah tidak jamaah. Khawatir. Sehingga dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi terjadinya mafasid, kerusakan, itu lebih dikedepankan daripada mengejar kemaslahatan. Sama tadi, SPP-nya ditunda dulu, padahal ini wajib. Untuk anak-anaknya SPP ditunda dulu, malah untuk orang lain. Nah, namanya mengejar yang kurang utama, meninggalkan yang lebih utama. Tapi kondisi seperti ini menuntut demikian. Dengan pertimbangan maslahat dan mudarat. Memang kalau kita bayar tepat waktu, maslahat. Karena kita terikat dengan akad. Tetapi orang lain yang kekurangan duit yang mendesak menjadi mudarat. Yang lebih maslahat, uang dilarikan ke sana, kita jadinya tertunda bayarnya bulan depan, sehingga kurang utama.
Nggih. Jadi ada saatnya kondisional memang mendahulukan orang lain daripada orang-orang yang jadi tanggung jawab kita. Allah alam, demikian insyaallah sudah jelas. Nggih. Bapak dulu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nabi kan mengutamakan kalau sedekah kepada anak keluarga. Sekarang upama ada anak sakit, upama suaminya itu sakit, tidak bisa nafkahi istrinya, pada itu anak ya. Apa kita membantu itu boleh diistilahkan sedekah? Membantu anak yang sakit terus itu istilahnya bisa dikatakan sedekah. Suaminya sakit. Iya, umpama anak sakit tapi yang suaminya yang sakit. Terus istrinya kan otomatis kurang pendapatannya, terus sebagai orang tua membantu, apa itu boleh dikatakan sedekah? Orang tua punya anak yang sudah nikah. Nah ya paham. Orang tua punya anak sudah nikah. Kemudian suaminya sakit. Nah, suaminya sakit sehingga kebutuhan istri yang merupakan harus dipenuhi sebagai haknya ya, kurang gitu kan. Karena suaminya sakit. Kemudian ayahnya membantu. Apakah sedekah? Ya iya. Karena istri ini sudah merupakan kewajiban suaminya. Ayahnya membantu, ya sedekah. Dan itu lebih utama. Kenapa? Karena ada hubungan nasab. Dua keutamaan. Yang pertama sedekah, yang kedua menyambung silaturahim. Dua keutamaan. Iya sedekah. Kalau suaminya, mohon maaf, contoh, kalau suaminya meninggal dunia, berarti dia nggak ada yang menanggung. Ketika ayahnya menanggung, bukan sedekah, tetapi kewajiban. Karena anak itu posisinya madmun, dijamin. Dari lahir sampai meninggal posisinya dijamin. Kalau ada kenyataan seorang wanita, ada kakak adik laki-laki yang berkemampuan tetapi dia terlunta-lunta, maka yang salah kakak adiknya itu. Yang salah kakak adiknya itu, karena wanita itu terjamin. Itulah kenapa di dalam Islam warisan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Perempuan punya warisan, dia nggak mikirin siapa-siapa. Dapat pembagian warisan, dia nggak mikirin siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Laki-laki dapat harta warisan, bukan dirinya saja, tetapi istrinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Allah adil. Nah, gimana Pak? Pak Untung, sehat Pak Untung, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman bekerja, dia di PHK, terus dia dapat salary, terus dapat uang BJBS. Nah, uang BJBS itu melebihi, Ustaz. Terus lebihnya uang BJBS itu disodako sunnah. Gimana, Ustaz? BPJS ya? BPJS. Di PHK, kemudian setelah di PHK dikasih sangu, uangnya kelebihan, kemudian disodakahkan. Kelebihan itu uang BJBS-nya itu lagi. Uang kesehatannya. Kesehatannya ya. Itu kan maksudnya dihitung sama temannya itu masih lebih gitu loh. Terus disodakahkan. Iya, disodakahkan. Ya bagus. Gak apa-apa itu, Ustaz. Bagus. Karena lebih buat apa disedekahkan? Kalau buat dirinya ya nggak salah karena haknya, tapi dengan dikeluarkan ya bagus, berarti kita nabung untuk akhirat. Gimana sih maksudnya asuransi? Mungkin ini tuh bisa ditambahkan. BPJS kan ada pengembangannya. Ya, Jadi pengembangan itu mungkin dikatakan di sini riba. Nah ini untuk sunnah atau untuk fasilitas umum. Jadi hartanya ini bukan harta yang nggak bermasalah ya, tapi harta yang bermasalah kan? Iya yang pasti begitu kan? Karena ada ribanya. Dan menjadi peserta BPJS-nya dengan sukarela atau terpaksa, karena ada bermasalah. Kecuali nggak ada permasalahan, nggak bermasalah, maka nggak ada pembahasan.
Kalau nggak ada bermasalah, maka nggak ada pembahasan. Disedekahkan sangat utama. Nah, tetapi kemudian misalnya ada permasalahan, orang menjadi anggota asuransi dengan sukarela atau terpaksa. Terpaksa itu maksudnya begini, kalau tidak menjadi anggota maka mudorot, dipecat misalnya. Nah, itu namanya terpaksa. Atau kalau tidak menjadi anggota asuransi, nanti nggak bisa bikin KTP, nggak bisa bikin SIM dan yang lainnya. Itu namanya terpaksa. Ya, kalau terpaksa, ya keberadaannya sebagai member nggak ada masalah, halal keberadaannya. Keberadaannya halal. Tetapi memanfaatkan uangnya sebatas uang yang kita miliki. Misalnya setiap bulan setor preminya 100.000. Sudah setor berapa? 3 tahun. Berarti 100.000 kali 36. Berarti nilainya 3.600.000. Itu uang kita. Nah, itu uang kita. Selebihnya bukan uang kita karena riba. Nah, yang dimaksud seperti itu. Ya, yang diambil berarti uang kita saja. Ya, terus Kelebihannya dibuang di tempat yang tidak ada kepemilikannya secara khusus, tapi kepemilikan umum, pavingisasi, mungkin generasi sunnah butuh paving di depannya, kasihkan generasi sunnah, misalnya gitu. boleh itu ya. Iya, atau WC umum yang tidak ada yang memilikinya. Oke, yang dimaksud itu ya. Baik. Kemudian kalau misalnya menjadi anggota asuransi bukan terpaksa dengan sukarela, maka keberadaannya masalah. Keberadaannya masalah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengkondisikannya dalam kondisi darurat, tetapi dengan sukarela menjadi anggota asuransi, maka keberadaannya masalah. Tetapi kalau terpaksa, di mana ada mudorot yang diantisipasi, maka keberadaannya tidak masalah. Demikian. Kita sedikit melebarkan. Ada orang nelpon. Jadi rupanya kakak beradik itu berantem dalam tanda petik. Si adiknya sudah paham, jangan asuransi. Si kakaknya mungkin belum paham. Akhirnya adiknya nelpon, Ustadz saya bisa minta waktu ya nelpon tentang hukum asuransi. Ya kita jelaskan. Nah saya pahamnya juga begitu. Kemudian teleponnya dikasih kakaknya. Gimana kalau kita nggak asuransi? Kita mati, siapa yang menjamin anak istri kita? Kita kecelakaan mobilnya, siapa yang menjamin? Jadi, siapa yang menjamin? Dalam hati ini kan pertanyaan sangat gampang dijawab. Yang menjamin siapa? Allah, selesai. Tetapi ini orang mungkin belum ngaji. Juga gimana? Apalagi seorang rumah sakit mahal. Nanti kalau kita sakit gimana? Gak bisa masuk rumah sakit, mati kita gitu. Bahasa seperti itu, seakan-akan kita nggak punya Tuhan, seakan-akan kita nggak punya Allah. Jangan. Yang menjamin kita adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian dengan kalkulasi kita, pertimbangan kita dirasa enak kalau asuransi, padahal itu perkara yang pelaksanaannya tidak syar'i, menjalankannya tidak syar'i. Nah, mungkin itu, oke? Cukup? Nah, Ibu-ibu, cukup Ibu-ibu? Cukup. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti mungkin kalau ada yang masuk